kepada Ruth untuk pimpin kita pujian dan doa. Shalom teman-teman. Shalom. Kita mengangkat satu lagu pujian dari Jemaat nomor 392 ayat 1, 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus alami, kemuliaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oke, silakan atas ya berdoa. Terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami mau belajar, berkati kami, berkati pujian yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Anak-anak Ibu coba lihat kanan kirinya, lacinya, lihat semua. Adakah sampah? Gak ada. Lalu semua bersih. Apakah kalian memakai botol plastik? Tidak. Sekarang kita sudah mengurangi sampah plastik. Baik. Coba lihat kanan kirinya, semua teman hadir. Oh iya, hadir. Ada yang hadir? Billy nggak hadir, Bu. Billy nggak hadir kenapa? Billy sakit di rumah sakit dia. Oh iya, rumah sakit mana? Kartika Husada, ada dekat sekolah kita. Nanti Natasha, jangan lupa sisakan uang logis untuk mobil buah kita besuk Billy ya. Kita doakan sama-sama Billy sembuh. Baik, hari ini kita sebelum belajar kita dulu yuk, kita SPG dulu. Ya silakan, ayo SPG dulu ya. Kita tahu dong, crack. Tahu. Oke. Tepuk crack, tepuk satu, crack dong. Tepuk dua, crack dong. Tepuk tiga, crack dong. Tepuk tiga dua satu, crack dong. Crack dong. Semangat belajarnya? Semangat. Coba dulu. Oke. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke, hari ini kita mau ingat kembali flashback minggu lalu. Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Komunikasi antar keluarga. Komunikasi ada berapa jenis? Siapa yang bisa jawab? Ada 2 jenis, Bu. Yang pertama itu verbal dan non verbal, Bu. Iya. Apa sih komunikasi verbal? Siapa yang ingat? Komunikasi apa Regina? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulis. Kalau misalkan yang non-verbal itu komunikasi yang disampaikan dengan video atau dalam video seperti dari isyarat, kontak kata, sampai Iya, teman-teman. Komunikasi apa yang sering dipakai dalam keluarga? Iya, verbal. Apa arti komunikasi keluarga? Siapa yang bisa jawab? Apa? Ayo angkat tangannya. Komunikasi adalah sebuah proses di antara 2 orang atau lebih yang sedang berbagi pemahaman, pemikiran, juga gagasan yang di dalamnya setiap orang saling memberi dan menerima informasi. Ya, baik. Sekarang kita pembelajarannya tentang menjadi ciptaan baru.
ya, menjadi ciptaan baru. Capaian pembelajaran kita, kenapa kita belajar ini? Supaya kalian memahami konsep menjadi ciptaan baru dalam agama Kristen. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi langkah-langkah untuk menjadi ciptaan baru. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari sebagai ciptaan baru. Dan yang keempat, membuat video singkat tentang keluarga yang telah dibangun Allah. Ya, pembelajaran ini kita 2 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama kita akan capai pembelajaran 1 dan 2. Ya, oke, baik. Anak-anak ibu, siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa arti menjadi ciptaan? Ya, next. Siapa yang tahu apa arti menjadi ciptaan? Siapa yang tahu? Halo? Menjadi ciptaan baru? Nanti ya, silakan. Ciptaan baru adalah sebuah respons atas karya Allah yang selalu membutuhkan tindakan yang terus-menerus diperbarui. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Apa sih ciptaan baru? Apakah yang contoh gini nih? Yang lama dibuang, diganti yang baru. Begitu kan? Apa ciptaan baru? Menurut bahasa sendiri saja. Apa? Nah, ciptaan baru itu adalah menjadi serupa dengan gambaran Allah. Ada lagi yang tahu? Ayo silakan. Apa menjadi ciptaan baru? Dan Fajar nggak usah disorot banget, mereka masih baca contohnya. Gimana? Apa? Ada lagi? Oke, tepuk tangan. Oke, next ya. Nah, kita buka ya firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Sudah ketemu? 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Sudah? Ya, 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Silakan dibaca oleh Christopher dulu ayat 16. Ya. 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17 Natasha. Jadilah ciptaan baru yang lama. Oke, Natasha. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lanjut. Coba Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. 19 dulu. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dirinya dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Coba ya. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya. Jadi di sini dijelaskan dulu menjadi ciptaan baru, ya, adalah sebuah kehidupan yang bertumbuh. Ya, bertumbuh di mana? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus dengan ciri adanya buah roh. Siapa yang ingat buah roh? Ya, silakan dulu. Kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kebenaran, kebaikan, kelembutan, penguasaan diri. Teman-teman, ya kalian ya. Jadi ada buah roh dalam hidupnya
kasih sukacita. Masih ingat kan lagu sekolah minggu? Nah, dan kehidupan doanya itu dinamis. Dinamis itu dia ada waktu doa pagi, ada waktu untuk doa malam, ya. Memiliki tutur kata yang baik. Mau di sosial media, mau dimanapun, tutur kata itu bisa membuat orang semangat dan membangkitkan orang untuk berubah, ya. Jadi kasih sebagai gaya hidupnya. Dia nggak tega lihat orang menderita. Kalau dia melihat orang lain menderita, dia pengen nolong gitu. Karena kita ada karakter Allah. Gambar Allah itu ada pada kita. Jadi kalau kalian kasihan melihat orang lain, belas kasih itu nolong, itu gambar Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita, ya. Dan terus hidup dalam pengampunan. Jadi dia ketika orang menyakiti hati dia nggak sampai sini. Dia hati sampai sini. Ketika dia menyakiti orang lain menyakiti dia pikir begini. Ya mungkin dia lagi gak ada jajan dari mamanya, mungkin dia tadi lagi kena marah mamanya, ya udah aku nggak mau sampai hati, hanya di sini dan dibuang. Jadi gaya hidupnya itu mengampuni. Jadi dia nggak mau langsung ketika temannya ngomong sakit hati terus langsung dia langsung sedih, enggak. Dia melepaskan pengampunan, ya. Jadi ciptaan baru itu jadi menurut 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 itu, jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Paulus menyampaikan bahwa semua orang yang percaya telah mati bersama Kristus. Ya, mati bersama Kristus itu artinya mati yang mana? Apakah mati jasmani? Enggak, mati apa? Dosanya. Adam dan Hawa berdosa, gak ada yang bisa menembus itu. Jadi manusia kodrat dosa itu akhirnya setiap menit melakukan dosa. Dan harus ada yang baru. Baru itu bukan yang lama diganti yang baru. Yang lama ini diperbaharui oleh Yesus sendiri yang sudah mati di kayu salib. Berarti mati bersama Yesus, kita itu mati bersama Tuhan. Dosa kita itu mati. Dan ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, kita pun bangkit memiliki hidup yang baru, menjadi ciptaan baru, ya. Akhirnya apa? Inilah yang disebut dengan Rasul Paulus apa? Ciptaan baru. Roma 6 ayat 4. Coba baca dulu Roma 6 ayat 4. Silakan. Evita. Roma 6 ayat 4. Dapat saya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, tepuk tangan buat paham ya, berarti ciptaan baru ya. Berarti bukan yang lama dibuang, baru yang baru. Ciptaan baru itu kamu harus berubah lewat pola pikir semuanya, ya. Oke, kita lihat buku paket kita tentang Doni dan Sisi. Sudah. Silakan next kakak. Kisah Doni dan Sisi. Ya, ibu berikan waktu untuk kalian membacanya sekitar 5 menit. Nanti ibu tanya. Oke? Silakan dibaca. Kata aja juga. Oke? Belum? Sudah? Sudah. Oke? Sudah selesai semua? Sudah. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan ibu untuk kalian semua. Bagaimana cara Allah mengubah sikap Doni? Siapa yang bisa katakan? Bagaimana cara Allah mengubah sikap Doni? Ya, Ruth, angkat tangannya tinggi-tinggi saya. Allah mengubah sikapnya dan sisinya. Allah mengubah sikap Doni dari Sisi. Tepuk tangan buat Ruth. Ada lagi? Bagaimana Allah mengubah sikap Doni? Ada lagi? Harusnya kalian semua jawab. Walaupun salah, kan bisa kalian jawab. Ya, Tepuk tangan dong. Pertanyaan ibu, bagaimana cara Allah mengubah sikap Doni? Angkat tangannya, siapa yang bisa? Melembutkan hati Doni melalui Sisi. Iya, siapa yang bisa lagi? Ya, Menjamah hati Doni, Bu. menjamah hati Doni. Siapa lagi? Cewek-cewek, nih belum. Nah, Allah mengubah sikap Doni dan sisinya. oke. Itu saja. Gak ada lagi. Ada lagi secepatnya. Bagaimana peran Allah memperbaharui Doni? Allah membentuk pintu hati Doni.
Iya. Ya, waktu aku mengetuk pintu, Doni membuka pintu bukan tentang bicara ini, tetapi pintu hati. Sekarang nomor 2. Jika kalian menjadi sisi, apa yang kalian lakukan terhadap? Ya, Chris. Mengajak Doni ke gereja, Bu. Iya, betul sekali. Sederhana tapi. Ada lagi? Ayo. Mungkin? Iya, saya tanya. Menasihati Doni dan mengajak Doni untuk berkegiatan hal yang positif. Ih, keren banget. Ada lagi? Ayo, cowok-cowok, David mungkin. Kalau kamu punya teman begitu, apa ya? Biarin aja Bu, soalnya pribadian dia emang gitu. Ih, benar gak sih dibiarin? Nah, Ya, kan kita perannya harus menjadi saksi. Kalau kita lihat teman kita ngerokok, padahal kita tahu rokok itu gak bagus. Ya kita kan dong, bahwa tubuh itu adalah baik kan? Ya, oke. Siapa ada lagi? Bagaimana cara kalian jika jadi sini? Ya, seharusnya kalau punya sahabat atau teman, ketika udah salah jalan, kita berdoa dulu, kita doakan dia semua zaman. Kalau dia nggak mau itu urusan dia. Nanti kan di surga nanti, ketika kita menghadap Allah, ketika kita mengalami kematian, kita akan ditanya sama Tuhan, kamu sudah jadi berkat nggak sama orang lain? Kalau kita nggak pernah jadi berkat atau hanya membangun iman sendiri, kita bukan jadi anak Tuhan. Ya, oke. Sekarang kalian bagi 2 kelompok. 2 kelompok kita akan menyaksikan sebuah video. Ya, video. Jadi video ini, nah, jangan dulu kakak. Kalian dibagi 2 kelompok, terus bekerja secara kolaboratif, mengeksplor langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat menjadi manusia baru. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa cantumkan ayat Alkitab. Silakan bagi 2 kelompok. Mungkin kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang. Bentuk kirakan bentuk lingkaran, ya, bentuk lingkaran di sini, bentuk mejanya, ya. Ya, nah kamu udah selesai. Untuk apa kita belajar tentang menjadi ciptaan baru? Yang pertama, kalian memahami konsep menjadi ciptaan baru dalam agama Kristen. Dosa nggak boleh lagi dilakukan ya, kalau menjadi ciptaan baru. Tidak kompromi dengan dosa, tetapi harus memiliki buah roh. Oke, silakan dikerjakan. Ini Fajar bersiap soal rumah. Oke, udah ada. Oke, 2, 3. Udah semua? Sudah. Oke,
Nah. Monggo, silakan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Jadi kita di sini akan mempresentasikan hasil bahasa kelompok kami, yaitu dari langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia baru. Di dalam Efesus 4 ayat 22, di sini dikatakan untuk menjadi manusia baru kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, kita harus tidak mengikuti keinginan daging seperti kayak hawa nafsu, gitu-gitulah. Terus kita harus hidup di dalam Kristus pastinya. Kita harus dekat dengannya, selalu berdoa, mengucap syukur dan beribadah kepadanya. Seperti kita hidup sikap kita yang lama nih, kita suka marah-marah, pemalas. Kita tuh harus meninggalkan hidup yang itulah. Terus kita untuk menjadi manusia baru kita kayak nggak boleh marah-marah terus tuh kan, kayak kita apa-apa ngomong kasar. Terus kita selalu menjadi manusia yang sabar dan dekat dengan Tuhan pastinya. Di sini juga dikatakan supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sudah? Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan dijawab. Tidak hanya satu aja yang menjawab ya. 3 juga itu namanya kolaborasi. Ya, oke, silakan kelompok 2 ada yang mau bertanya? Angkat tangannya. Mencuri itu termasuk ciptaan lama atau ciptaan baru? Kalau orang yang mencuri itu termasuk ciptaan lama atau ciptaan baru? Ciptaan baru itu apa sih? Ciptaan baru itu lahirnya ciptaan baru itu kayak dari diri kita sendiri yang dulu, dari yang benar atau diri kita yang memperbarui diri kita buat tidak atau buat menghapus dosa-dosa yang dulu yang kita sering lakukan, terus kita tidak lakukan lagi pas sekarang. Oke, Tadi kan mencuri itu termasuk perilaku manusia lama. Nah, langkah-langkah untuk menjadi manusia barunya itu gimana? Langkah-langkahnya itu kita tidak mengikuti keinginan daging, terus kita harus hidup di dalam Kristus. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan duduk kelompok 1. Silakan maju minta kalau ada sifanya untuk menutup dengan doa. Teman-teman, mari kita bersyukur dalam doa. Bapa yang di surga, kami terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih untuk mempertemukan kami di tempat ini. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Jen bisa menjadi berkat yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita juga bisa mendengarkan apa saja yang diajarkan oleh Jen hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan pulang. Kiranya memberkati perjalanan kami sampai kepada sama tanpa perasaan. Kami juga puji Tuhan dalam pembelajaran berikutnya, kiranya Engkau memberkati ujian supaya bisa terus menjadi pemberita firman yang baik. Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, Tuhan Yesus